Jika engkau mencintai Allah, kata Nabi, fattabi'uni, jalannya cuma satu. Babullah, pintu menuju Allah cuma satu. Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi, kita ngelihat Nabi nggak? Nah, ini kesalahan nih Ustaz Salafi di Indonesia, menerjemahkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti aku salat. Terjemahnya keliru nggak? Keliru. Itulah kesalahan Syekh Albani. Tapi bagi kita kesalahan ini tidak akan kita katakan dia hina, enggak. Tapi kekeliruan ini fatal, nanti akan membatalkan mazhab. Enggak ada tuh ikutin Syafi'i, sahabat Nabi nggak ikut Syafi'i kok. Ini logika mana? Pengen pakai akal, salah taruh akal. Orang ngerti sejarah nggak akan ada ngomong sahabat ikut Syafi'i. Bahlul itu namanya. Ya. Dulu Nabi, para sahabat, tabi'in yang nggak ada ikut Asy'ari. Lah, ente nggak belajar tarikh. Dulu sahabat Nabi juga nggak ada yang bilang hadis riwayat Bukhari kok. Ada nggak? Kan gitu kalau mau balik. Ternyata maksud dia mengikuti Nabi itu buka sifat sholat Nabi, karya Syekh Albani. Karena Syekh Albani mengumpulkan dari kitab-kitab hadis, bukan meriwayatkan langsung dari gurunya dari gurunya, terus bersambung dengan Nabi. Sholat itu gerakan atau tulisan? Ayo. Kalau so, lam, alif, ta, tulisan. Bener. Allahu Akbar, Hamzah, itu tulisan. Tapi kalau membaca dan gerakannya itu disebut apa? Fi'il. Tidak bisa diriwayatkan atau dibaca lewat buku. Maka kita ulang berkali-kali, selevel Imam Bukhari Muslim nulis kitab Sifatus Salatin Nabi di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim. Judulnya sama, Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau jemput ilmu ini kemana? Oh, dari berbagai negara. Itulah yang disebut bermazhab. Jadi bermazhab itu sederhana, teman-teman, berguru. Jadi kita bela-belain mazhab bukan berarti kita ta'assub fanatis imam yang 4, bukan. Kita mempertahankan biar antum kalau sholat itu ada gurunya, bukan buku nggak ada nyawanya. Kan buku nggak bisa sholat, langsung sholat ya, kan nggak bisa. Itu mah Harry Potter ya, nggak bisa begitu teman-teman. Jadi ittiba'un Nabi mustahil kecuali lewat warasatun Nabi, lewat pewaris Nabi, dan setiap zaman ada. Buku bukanlah pewaris Nabi. Buku hanya menunjukkan dokumen-dokumen bahwa ada pewaris Nabi. Baik. Maka mohon maaf teman-teman, saya tidak dapat izin untuk talqin zikir, bimbingan zikir lewat jarak jauh, kecuali antum kita kasih ratib-ratib, ratibul hadar, ratibul atmas, itu kita izinkan ya. Tapi kalau Hizb Bahar harus ke sini. Talqin zikir Ismul Jalalah harus ke sini. Atau cari guru di tempat antum, kan nggak mesti sama kita toh. Siapapun yang punya sanad zikir boleh ambil dari beliau. Gitu. Jadi kita nggak akan monopoli juga nih. Karena ilmu Allah itu luas. Orang yang mewarisi ilmu ini banyak. Bahkan kita senang di setiap wilayah itu ada ahli zikir. Jadi antum nggak usah ketemu kita dulu, cukup kita manas-manasin aja. Ya. Akhirnya ada yang kepanasan. Nabi saking tawaduknya menerima undangan orang yang budak ataupun orang merdeka, pejabat ataupun tidak pejabat, ataupun hadiah kecil ya, minum susu, kalau sekarang Yakult gitu lah ya, 1 botol terima sama Rasulullah. Nabi nggak bilang, gue Nabi loh, cuma kasih gini doang. Nggak ada begitu. Maka wali-wali itu mungkin dikasih cuma siwak, dia terima sama dia, ya, sepotong tuh diterima. Nah, jadi beliau, kenapa saya sangat suka dengan kitab Awarif? Karena kitab ini gabungan antara tasawuf, fikih, hadis. Itu bukan jin, itu suara tikus. Insya Allah sudah selamat, insya Allah udah aman sih. Kan antum pada baca wirid. Ya, yang baca ayat kursi itu kabur tuh setan tuh jauh, jin-jin yang jahat-jahat kabur, yang hadir malah malaikat. Jadi nggak ada majelis zikir kecuali ada malaikat sih. Dan syukur-syukur kalau hadir para wali ruhania, syukur-syukur hadir Sayyidina Baliyah Ibn Mulkan, syukur-syukur, amin.
Tapi biasanya kalau beliau hadir bisa untuk membawa berkah dari Allah, bisa untuk menguji. Bisa begitu. Semoga Allah meluruskan kita, menjaga kita selamat ya. Karena Sayyidina Al-Khidir simbol dari ilmu hakikat, maka kita diuji hakikat ya. Allah mana ilmu duni kama alamta ala nabiyina Al-Khidir alaihi salam. Apa kata Nabi di sini? Ini hadisnya Hasan ya. Ini hadisnya Hasan. Inna min ra'si tawadu'i, ciri-ciri tawadu, an tabda'a bis salami ala man laqita wa tarudda ala man sallama alaih. Ciri-ciri orang yang mulai rendah hati, dia berburu memulai menyapa, baik dengan salam bahasa Arab ataupun dengan sapaan-sapaan tempatan. Assalamualaikum itu bahasa Arab. Kalau di kampung kita nyapa orang gimana? Kalau orang Jawa, kita lewat nih depan rumah orang, nyapanya gimana? Bukan, tuh Sunda. Dia lama di Madinah jadi nggak ngerti bahasa Jawa ya. Istrinya orang Padang jadi nggak ngerti bahasa Jawa. Gimana yang orang Jawa nih? Nyun sewu, ala gitu deh. Nah gitu. Kalau orang Sunda, punten, itu cara ciri-ciri orang tawadu. Tapi kalau jalan nyolong aja. Gua kan dokter. Aduh. Tuh dadanya membusung, kira-kira begitu. Nauzubillah min dzalik ya. Pulang-pulang dari Jakarta, ini kan anak kuliahan, pengen disapa. Hati-hati ya, pulang-pulang dari Timur Tengah. Ini Sidi Musa ini kan udah punya gelar di kampungnya. Tuanku, itu gelar syekh ya, syekh muda. Berat itu. Ya, kalau duduk tuh di suatu majelis pasti disuruh di depan, enggak? Kalau ada di suatu majelis ada tuanku, pasti itu di bagian depan. Pakai jadi imam. Ya, itu berat teman-teman, berat. Nah, lalu beliau mengatakan ya, wa tarudda ala man sallama alaik, lalu mau menjawab. Ini sekarang mohon maaf, ini masya Allah fitnah al-hatif ini luar biasa. Jadi kalau dulu Said Ahmad Zaid Dahlan nulis kitab Fitnatul Wahabiyah ya, kekacauan Wahabi, sekarang kita nggak usah bahas itu, Fitnatul Hatifiyah. Jadi kekecauan yang disebarkan oleh handphone. Sebelum pandemi kita naik angkot, naik kereta, naik yang baru nih MRT, itu pada sibuk ya semuanya sama kitab sucinya itu ya. Bener gak? Antum coba rasain zaman-zaman 2004, 2005, 2006 sampai 2015 tuh, kita kalau duduk sampai orang nyapa gak? Wa antar bidun minal majlis. Nah ini nih antum nih, kalau sudah punya posisi dimanapun, terus masuk ke suatu majelis, nggak dipersilakan oleh orangnya. Jangan mengatakan dia nggak tahu siapa gua, gitu ya. Nah itu saya juga dapat ujian banyak tuh, khususnya di tempat parkir di kampus tempat saya ngajar. Nah, itu ujian tiap hari. Tiap kali mau datang, satpamnya nggak kenal kita. Waktu saya Pak, dibentak gitu ya. Padahal dia nggak bentak, kita aja ngerasa dibentak. Karena emang udah tugas ya kan, nama security kan harus agak tegas-tegas dikit biar orang yang masuk tuh segan. Tapi masa kita udah ngajar beberapa tahun, dia nggak kenal juga. Muncul juga tuh bibit-bibit kiber itu. Astagfirullah. Dia abis dia nanya gitu, kita jawab iya Pak. Abis keluar satu lagi nanya lagi. Udah muncul kambuk. Jadi saya udah ngaji begini masih kambuk. Ente nggak tahu siapa saya ngomong begitu. Kita mau khutbah ke Masjid Fatullah. Mukanya muka merah, langsung gak enak. Minta maaf. Awalnya setan kita girang, lama-lama hati saya sedih. Kebawa dalam sholat. Kebawa dalam sholat. Jadi ini ciri-ciri bahwa saya sudah tidak mendapatkan nur tawaduk. Saat itu antum juga sama. Kalau merasa tidak dihargai orang, kebawa dalam zikir. Berarti nur tawaduk kita lagi redup. Kita minta ampun kepada Allah SWT ya, kalau perlu minta maaf ke orang. Ya. Coba wajar gak? Udah bertahun ngajar terus masih digituin? Wajar sih. Manusiawi. Tapi kan wali itu kan di atas manusiawi. Aduh, belum jadi wali gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wala tuhibbul midhata wat tazkiyata wal birra. Di zaman Nabi kan gak ada sosmed. Dulu orang dipuji itu pakai syair, maka sosmed itu adalah syair. Jadi kalau ada orang-orang hebat itu namanya tersebutkan dalam syair-syair.
diceritakan nggak di tempat orang kongko gitu majelis. Jika disebutkan dibilangnya bukan main. Nah, ciri-ciri orang tawadu, dipuji tidak dipuji sama. Dipuji tidak dipuji sama. Serius nih sama. Aneh yang dikatain orang, antum yang emosi kan? Nah, itu mahabbah, nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Balas secukupnya aja. Silakan bela kebenaran, tapi jangan meyakini itu betul-betul benar. Ya, kita cuma belajar benar. Nah, kalau sekarang ya itu suka di like, betul-betul buka IG, Facebook, like ya, buka YouTube. Wah, ada yang nonton kan nih, viewernya berapa nih? Jika godaan itu masih ada, berarti masih ada bibit-bibit tidak tawadu di dalam. Ya, nah, kita berjuang setiap hari supaya membersihkan. Lalu Nabi mengatakan beruntung orang yang tawadu. Ya. Lalu dikatakan Imam Junaid ditanya menjelaskan ayat dan hadis mengenai tawadu. Apa itu tawadu? Qala khafdul janah walain al-janib. Tawadu itu ketika sayapnya tidak dikembangkan. Nah, maksudnya dadanya tidak membusuk. Tidak usah pamer. Misalnya ditanya orang, gua loh tamatan ini, gua bisa jawab pertanyaan kamu. Gak usah begitu. Dan saya tambahkan teman-teman, minat tawadu alla yujiba bi kulli mas'alatin. Di antara ciri tawadu tidak menjawab semua pertanyaan, karena tidak semua pertanyaan kita bisa jawab. Bahkan kalaupun kita bisa jawab, jika efeknya tidak baik, sebaiknya tidak usah dijawab. Itu salah satu ciri dari tawadu. Sekarang kan lagi tren nih, enggak? Pertanyaan pakai kertas. Oh, kalau Sidi Musa lebih canggih lagi lewat Zoom dan YouTube. Tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Nah, kalau bertanya kepada orang alim, dia nggak mau jawab, diam aja kita. Siapa tahu dia lagi nggak mau jawab. Seperti Imam Malik nggak menjawab pertanyaan lebih dari 30 pertanyaan, jika dijawab cuma 12 pertanyaan, 30-an dia cuekin. Sampai yang nanya marah-marah, lu malah yang nanya yang marah. Saya datang jauh-jauh sebulan perjalanan, ente nggak jawab, wahai Imam Darul Hijrah. Apa kata beliau? Saya tidak tahu. La adri, karena beliau pernah trauma menjawab sesuatu, ternyata tasawurnya salah, definisinya salah. Nah, kan hukmu syai' itu far'un minat tasawur. Menghukumi sesuatu itu buah cabang dari gambaran kita. Sama nih, tawasul istighosah versi kita kan beda dengan tawasul istighosah versi salafi. Jadi saya kasih tahu antum, kita ulangi lagi. Tawasul istighosah versi Syekh Shalih Fauzan itu emang syirik. Versi dia. Karena kita nggak melakukan itu. Tabarruk yang dimaksud oleh Syekh Shalih Fauzan itu emang syirik. Tapi tabarruk yang dilakukan oleh kita itu kita ambil sanadnya bersambung sampai kepada sahabat Nabi. Seperti mereka bertabarruk dengan air wudhu Nabi, tabarruk dengan rambut Nabi, tabarruk dengan sisa-sisa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh kalau antum yang punya punya darah zuriat Nabi, ini bukti bahwa Rasulullah itu benar-benar ada. Ya, rambut itu bagian dari hadis, maka rambut mesti ada sanad. Bahkan insah tabir, jika ini benar, habaib zuriat sekarang yang ada itu bagian dari hadis, maka wajib ada nasabnya. Kalau nasabnya kurang jelas, dhaif, maka keturunan azmatkan yang ada di Indonesia pada dhaif. Ya kan? Tapi mereka tetap zuriat Nabi, kualitasnya dhaif. Nah, inilah yang terjadi pada ulama-ulama gus-gus di Jawa, para gawagis. Maksud saya apa? Antum jangan sembarangan manggil orang gus. Gus itu sama dengan sayyid. Ya. Gus itu sama dengan sayyid, tapi untuk keturunan azmat kan Raden dulu ya. Kalau di Makassar tuh Andi. Andi itu saya ketemu di Perancis, Pak Abdul Qadir, namanya Andi Abdul Qadir. Dia bilang, saya fam Nabi Bazara. Oh, masih ada Bazara? Terus saya nanya,
Iya, kami masih ada bazar A. Kayaknya di Mesir apa di Yaman sudah nggak ada bazar A. Allah taala alam. Di Indonesia gudangnya habaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah dengan kesucian darah mereka, negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu di ujung kalimat ini quote terakhir teman-teman, man ra'a li nafsihi kata Fudail. Man ra'a li nafsihi qimatan falaysa lahu fit tawadhu'i nasib. Siapa yang memandang dirinya punya nilai di hadapan makhluk, berhak dihormati makhluk, maka dia tidak dapat cahaya ketawaduan sedikit. Falaysa lahu fit tawadhu'i nasib. Berarti maka yang paling tawadhu di dunia siapa? Rasulullah. Yang paling merendahkan, jadi nol, sudah beliau menolkan dirinya. Itulah tariqatun Nabi. Kalau boleh kita sebut at-tariqah al-Muhammadiyah asluhat tawadhu. Tariqat al-Muhammadi itu dimulai dari ketawaduan, menanggalkan embel-embel kepintaran, kecerdasan, posisi. Itu mulainya. Kalau antum sudah masuk ke sini, baru yang disebut selamat dari nafsiyah. Baru bisa masuk ke ruhiyah. Kalau nggak bisa masuk. Jadi selama masih ngandelin saya ini wakil talqin, saya ini mursyid, saya ini bertorikot saya belajar torikot sekian, nggak akan bisa. Nggak bisa jadi tentara Imam Mahdi lah. Kenapa? Tentara Imam Mahdi itu beres di situ. Mereka itu makhluk kualitasnya rohani. Maka kita lagi belajar, siapa tahu kita bisa dibimbing oleh Allah untuk menetralkan itu. Ya, semoga jika umur kita panjang, kita bagian dari pergerakan Imam akhir zaman itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi secara Hizbul Bahar itu teman-teman itu bisa dibagi 7. Kesimpulannya di kalimat pertama, ya Ali, ya Aziz, ya Halim. Itu kesimpulan pokok dari Hizbul Bahar. Apa kesimpulan Hizbul Bahar? Sebelum kita berdoa, kita meyakini bahwa Allah sudah mengetahui yang bakal kita minta. Untuk meminta apa? Ya Alim. Jadi pembuka dari Hizbul Bahar apa? Wahai yang mengetahui isi permintaanku sebelum aku dicipta. Sebelum kita dicipta nih, Allah udah tahu belum antum meminta apa? Berarti doa ngasih tahu atau bermanja-manja kepada Allah. Itu intinya. Jadi inti dari Hizbul Bahar di sana, bukan di belakangnya. Di belakang itu perangkat-perangkat rohani. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti untuk memagar diri dengan nama Allah. Bismillah menjadi pintu kami. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Surat Tabarak adalah hitonna, jadi benteng kami. Jadi antum kalau ngamarin Tabarak setiap malam, nanti Allah benteng dari azab kubur. Terus Yasin Safuna, orang yang membaca Yasin, masih ingat Sayyidina Nabi SAW ketika hijrah, lalu melempar mereka dengan pasir. Itu kan ayat ke-9 ya. Inna ja'alna min baini aydihim sadda wa min sampai akhir ayat itu saqafuna. Itu kemudian mereka terlalap. Ya, Nabi lewat mereka nggak tahu. Ya, walaupun riwayat ini tidak semuanya sahih, tapi dalam riwayat untuk keutamaan kita boleh jadikan targhib wa tarhib. Terus kafaya insad kifayat. Kafaya insad itu dalam riwayat dan riwayat yang lain-lainnya itu Sayyidina Ali berdoa, ya kaf ha ya ain sad, wahai kaf ha ya ain sad. Apa artinya? Salah satu maknanya adalah wahai yang maha mencukupkan hambanya. Itu sebabnya kalau kita baca kaf ha ya ain sad 3 kali, doanya doa minta kecukupan. Kaf ha ya ain sad 3 kali, terus belum sebelum itu awal-awal Hizbul Bahar. Kafaya insad unsurna fa'ikan khairun nasirin. Bantu kami ya Allah, engkau sebaik-baik penolong. Terus beri kami rezeki, semuanya itu kecukupan dari Allah. Maka orang yang berzikir kafaya insad ini disebut zikir Jabarut. Jadi Allah turunkan beberapa nama-namanya yang ada di alam Jabarut masuk menjadi ayat-ayat pembuka, dan ini disebut dengan istilah apa? Apa istilahnya?
fawatihus suwar. Nah, itu istilahnya pembuka-pembuka surat. Karena itu kunci-kuncian alam jabarut. Itu ilmu huruf bukan? Nah, sudah mulai kan? Udah mulai paham? Jadi inti ilmu huruf itu sudah Allah mulai dalam surah Al-Baqarah. Alif, Lam, Mim. Diulang kan? Al-Imran kan keluar lagi. Ada Kaf, Ain, Shad, ada apa lagi? Hamim, Ain, Sin, Qaf, ada Taha, ada Yasin, Nun, Qaf, salam, banyak ya. Itu disebut dengan asma-asma jabarutiyah. Makanya orang-orang di alam nyata nggak bisa paham kalau dia belum mengakses jabarut, kecuali dia dapat riwayat dari Nabi atau dari sahabat Nabi atau dari ulama. Sepengetahuan dia dengan riwayat itulah pengetahuan dia tentang nama-nama yang tadi. Jadi zikir itu bukan zikir bid'ah, itu zikirnya Sayyidina Ali. Ya, maka siapa yang menghidupkan itu? Mereka pewaris ilmu Sayyidina Ali yang disebut babul ilm. Pintunya ilmu. Baru pintu loh ya. Udah segitunya. Kita pusing. Nanti kalau buat hizib bahar kita buat syarah khusus insyaallah. Insyaallah. Ingetin zakir. Apa lagi? Ya, saya mendengar dari salah seorang guru gitu, bahwa zikir Hizbul Bahar maupun Hizbul Nasr itu cukup dibaca 1 kali seminggu karena panas. Jadi sekali seminggu, jangan tiap hari. Itu zikir hikmah. Dalam zikir hikmah itu emang dirasa-rasa tuh di bahar itu. Ada rasa panas, rasa zikir, gitu ya. Tapi teman-teman harus diketahui, Hizb Nasr itu Hizb Nasr bukan bahar ya. Ya, Hizb Nasr dulu itu diperdebatkan nisbatnya ke Imam Syazili, Abul Hasan Syazili. Tapi yang kuat itu wirid yang diwariskan oleh Abul Mawahib Asy-Syadzili. Ya, Abul Mawahib Asy-Syadzili. Bukan Abul Hasan, tapi itu ba'da, setelahnya. Karena Abul Hasan Syadzili itu sangat nggak mungkin ngajarin itu. Karena isinya menghancurkan musuh, itu lagi perang itu. Ya? Maka ini juga diperdebatkan yang ngomong Abul Hasan atau Abul Mawahib. Seandainya ahli Baghdad membaca hizib kami ini, maka tidak akan dihancurkan oleh Tartar. Ada riwayat begitu. Saran saya, hizib Nasr jangan sering-sering dibaca. Tapi kalau kita lagi konflik dengan musuh Allah, bukan dengan musuh tetangga, musuh Allah, baru baca. Jadi bukan karena bermusuhan sama kita, berarti tawaduknya belum ada. Kenapa antum merasa panas kalau baca hizib Bahar, hizib Nasr? Karena pakai nafsiyah, bacanya pakai nafsu, bacanya pengen sakti, pengen nundukin orang, bacanya pengen ngancurin orang. Bener nggak? Isinya hizib Nasr itu bikin emosi kita naik-naik turun loh ya. Untuk kalau paham isi hizib Nasr itu benar-benar. Saya kalau baca hizib Nasr saya jadi pemarah. Oh berarti nafsiyah saya belum beres. Maka kalau saya baca hizib Nasr, istighfar dulu berkali-kali biar hilang tuh emosinya, hilang kebenciannya, sehingga tidak ada niat ingin menghancurkan kawan, menghancurkan lawan, kecuali lawannya musuhnya Allah. Di teman saya ngomong ya, ini zaman udah wajib nih baca hizib Nasr. Antara aja dan tidak ya, santai aja dulu. Antum yang wajib itu menurut saya sudah hampir wajib. Kul yang 3 sama Bismillahirrahmanirrahim ini bacalah tiap hari. Itu udah inti dari penjagaan diri udah. Ya, min syarri ma khalaq. Intinya di sini kan dari keburukan semua makhluk. Jadi kenapa panas? Karena belum diisi kolbunya dengan Ismul Jalalah, Asmaul Husna. Jadi belum bersih. Dibersihin dulu dengan nama Allah Jalalah, baru kemudian baca. Kayak kita kalau habis asar di sini kita kan diam dulu sebentar. Kita baca Fatihah, baca istighfar, baru kita baca hizib Bahar. Antum kalau mau ikut baca hizib Bahar di sini asar datang. Kita kalau ramai kita baca di bawah. Kalau yang akhwat ya baca di rumah aja ya, atau baca di musola situ tuh. Ya, agak dekat tuh, ada musola sini. Baik. Dan beragam yang jual itu sampai boleh harus ya nggak baru lah, mahabbah aja bahwa gantungan kunci yang adanya bentuk sandal Nabi, bahkan itu
Dibaca ya, boleh ya? Syirik kah? Karena dikait-kaitin dengan suatu aliran kebatinan di India, yang mana Syekh Al-Haqqani itu dianggap ngambil dari aliran kebatinan itu. Maka Syekh Haqqani itu kan tandanya itu tuh yang dipakai oleh tuan guru gitu nih. Buya Zulfikar kan pakai itu tuh. Nah, mereka cocok lagi kan, itu berkembang di Malaysia, di Indonesia, video mengenai fitnah Syekh Haqqani belajar ilmu kezindikan, yang mereka mengkultuskan Nabi, mengkultuskan para wali. Antum tahu kan videonya? Ada yang udah dapat share kali ya, di share orang. Saya pernah ditunjukin juga. Itu su'ul fahmi wal dhann. Itu su'ul fahm. Pemahamannya nggak nyambung. Ya. Kita ngomong begitu, kenapa? Syekh Al-Buti ngomong gini, jangankan Nabi. Syekh Al-Buti mengatakan setelah beliau mutola'ah karya Imam Ghazali, saya ini Al-Buti, Muhammad Sayyid Ahmad Al-Buti, kata beliau, tidak lebih mulia daripada kukunya Nabi, kukunya Imam Ghazali. Siapa yang ngomong? Syekh Al-Buti. Antum tahu Syekh Al-Buti? Ya, Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti. Jadi kata beliau, saya ini gak lebih mulia daripada kukunya, kuku yang dipotong yang ada tainya di situ. Itu yang ngomong Al-Buti. Kira-kira Ar-Razi di mana tuh? Itu di mana itu? Kita nggak tahu posisi kita di mana. Apalagi sendalnya Nabi. Nah, Imam Bukhari itu kan melihat bekas sendalnya Nabi. Nabi jalan dalam mimpinya. Lalu beliau ikutin langkahnya Nabi. Besok datang ke gurunya ahli hadis, ahli tabir mimpi. Kata gurunya, ente bakal jadi orang yang paling sempurna mengikuti sunnah Nabi. Maka ikut Bukhari jadi simbol. Orang bersanad nggak bersanad kan ikutin Bukhari semua, ya kan? Padahal Bukhari bersanad kan. Kira-kira pengkhianat nggak tuh kalau bahasa kasarnya? Kazib nggak, bohong nggak tuh? Imam Bukhari bersanad supaya dapat ilmu hadis, dapat hadis. Sedangkan pengikut Bukhari langsung baca kitab aja. Mana yang ikut Bukhari? Jadi antum yang ikut guru itu lebih dekat ke Imam Bukhari daripada yang cuma baca buku. Baik? Oke.